Bagaimana cara kita menanggapi musibah yang berat? Jelaskan. Hampir 2 jam mana ngomong dari tadi. Antum tanya lagi tega antum ngomongnya. Ya sudah sampaikan sudah semua betul? Masya Allah. Ya. Semoga Allah kasih hidayah insya Allah. Ustadz, misalnya ada kiai mengajarkan kesyirikan kepada orang awam, tapi dia tidak melakukannya, apakah dosa yang didapatkan sama dengan dosa syirik? Ya iyalah kalau syirik yang diajarkan. Kalau saya sih nggak berbuat syirik, kata Pak Kiai gitu. Tapi kalau anda pengen sukses, kalau bisa sih ambil tulang kering mayit tanam depan rumah. Oh, dia enggak, cuma ucapannya ngajarin syirik. Orang yang menunjukkan kepada kemaksiatan si pelaku melakukannya, dosa si pelaku, dosa orang yang menunjuki. Wallahu a'lam. Misalnya ada kiai mengajarkan kesyirikan kepada orang awam, tapi dia tidak melakukannya. Apakah dosa yang didapatkan sama dengan dosa syirik? Sama. Iya, sama. Karena kesyirikan yang dicontohkan. Ya kan? Makanya ini berbahaya sekali nih. Apalagi kalau memang kita ini pemuka umat. Di Indonesia ini kan pencitraan kuat sekali nih. Ya. Makanya sebenarnya sejak zaman dahulu kala sudah ada pencitraan. Gitulah. Jadi kita ini bertingkah laku ini penting. Orang tua kepada anak, pemimpin kepada rakyat perlu tahu pencitraannya ini. Khawatirnya ada keburukan yang dicontoh dan diikuti. Lain kalau memang dia tidak tahu. Beda. Ini kan dia mengajarkan walaupun dia nggak melakukan. Wallahu a'lam. Saya seorang mahasiswa dan mencoba berhijrah dan istiqomah, tapi saya dianggap aneh oleh teman saya dan sebagian keluarga. Bagaimana kiat untuk istiqomah, Ustaz? Oh iya, emang ini zaman orang yang berbuat baik itu dianggap aneh. Ya, saya suka sengaja mempraktekkan di hadapan masyarakat ini sunnah-sunnah yang ditinggalkan. Ya, saya kalau umroh sampai di Mekah atau Madinah, itu saya sholat di qashar. Saya ikut imam 4 zuhur, kemudian saya tambah asar 2 rakaat. Kalau orang lihat, wih, Ustadz di qashar males banget kan? Males dibilang. Sunnah dibilang males. Ini zaman. Saya pernah ngajar di sebuah bank. Saat itu ini kisah nyata. Selesai sholat, ada orang celangak-celinguk. Anak muda 2 nih, ngeliatin masjid. Saya lagi pakai sepatu, saya tegur. Ada apa, akhi? Oh enggak pak, cari teman ini. Enggak lama temannya keluar dari masjid. Ditanya, lu dari mana bro? Sholat. Kata yang nanya ke temennya, wih gile sholat. Sholat dibilang gile nih, 2018 loh. Masya Allah, ini zaman ini. Jadi kalau antum menegakkan sunnah di zaman yang seperti ini, kalau COVID alal jamri kata Rasul. Kayak megang bara, betul. Antum masih muda, udah pakai jenggot. Dulu nggak pakai, anak gaul, tongkrongan. Hilang 2-3 tahun, balik ketemu teman lagi, udah berjanggut. Temennya bengong. Lu ngapain? Bingung. Kenapa? Itu akar gigi gimana? Keluar. Ya kalau ustadz-ustadz sekarang sih agak aman ya. Kami sejak tahun 2004-2005 mengajar. Dulu masuk ke instansi, itu pasti difoto kami dulu. Saya pengajar 54 instansi di Indonesia ini, dulu seperti itu. Masuk itu udah foto kanan, foto kiri. Masya Allah. Sampai yang foto sudah ikut kajian sekarang. Dia kalau bilang, saya kalau ingat saya moto, saya malu dulu saat itu. Jadi aneh-anehan. Saya pernah pakai motor ban pecah. Saya dorong itu motor. Nggak jauh ada tukang tambal ban itu orang Batak, silai lah, istilah kita silai. Saya datang, Lai, tolong Lai. Ya, sambil ditambal dia ngeliatin saya, mungkin saya berjenggot kali ya. Kenapa ente? Itu berapa lama itu bang? Wah, kalau lama saya lupa lah berapa lama lah. Kenapa emang? Emang harus berjenggot bang? Ya orang laki harus berjenggot. Ente agamanya apa? Si Kristen. Yesus bewok. Saya bilang begitu. Urusan apa sama bewok? Iya sih, cuma saya pantas nggak bang ya? Begini aja lah.
Ente merenung sebentar coba. Ente bayangin singa. Tahu singa? Iya bang. Singa kan gondrong tuh. Kalau bawahnya dicukur cupu gak? Iya bang ya. Begitu saya bilang. Udah terus udah tambal ban. Jadi ente ini harus pede ya. Islam ini asik, jangan dibikin ruwet. Harus tegas ya. Jadi kalau enggak kita dikucilkan sama orang. Udah nggak apa-apa lah memang. Ini anak muda pakai jenggot dilipet takut nggak laku. Bagaimana? Ya Allah ya Pak. Subhanallah, bangga dengan sunnah. Ulama semua berjanggut, betul? Kecuali ulama sekarang pada dicukur jenggotnya, betul? Takut kayak tusuk sate katanya. Ya, bahkan sampai saya kaget Hasyim Asy'ari jenggotnya dicukur, masya Allah. Ajib betul, kenapa? Pimpinannya benci sama jenggot sekarang. Sampai segitunya. Sebutkan satu ulama yang tak berjenggot, sebutkan. Semua berjenggot. Kita punya ulama-ulama hebat dari Pangeran Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol, Teku Umar, Sultan Hasanuddin, Syekh Muhammad Toha dan lain sebagainya. Wallahi semua berjanggut karena mereka menegakkan sunnah. Wasus sawarib wafuliha. Tipiskan kumis, panjangkan janggut. Jangan takut dibilang aneh. Yang aneh yang gak menegakkan sunnah. Anda pakai pakaian yang syar'i dibilang aneh. Yang aneh yang gak paham syar'i. Ayo bangkit anak muda. Bangga dengan sunnah. Makanya sejarah dipelajari. Jangan keduluan masuk pahlawan-pahlawan superhero hayalan kufar itu. Saya pegel banget Pak. Anak sekarang ya. Itu lebih kenal yang namanya Robin Hood ketimbang Sa'ad bin Abi Waqqas. Betul. Mereka lebih kenal yang namanya Rambo 1-4. Rambo bohong. Yang gak pernah kalah perang namanya Khalid bin Walid. Betul. Masya Allah. Anak sekarang jarang paham. Ini yang jago pedang bukan Zoro. Ali bin Abi Thalib, Hamzah menebas musuhnya langsung. Mereka gak ada yang paham. Malah dimasukin dengan keanehan-keanehan. Bapaknya ngaji di pesantren, ibunya ngaji di pesantren, kakaknya di pesantren. Anak yang kecil pakai baju siluman kawa-kawa. Spiderman, betul. Siluman kampret, Batman. Heran, ada aja yang beli itu ya. Ini terjadi bukan tidak. Dulu siluman itu kabur sama orang Islam. Sekarang orang Islam mirip siluman. Masya Allah. Ini sudah tahu malaikat nggak masuk ke rumah yang ada patungnya. Ini orang tua di rumah, anak ada semua. Yang namanya dinosaurus, T-Rex, macam-macam ada itu. Itu kan patung Bu. Kenapa di rumah? Siapa yang beli? Ini hadiah. Nggak ngomong beli apa hadiah. Ada patung, malaikat nggak masuk. Ini kita nih. Ya, padahal yang kita butuhkan ini praktek dalam keimanan dan kebenaran kita. Makanya penting. Udah nggak usah takut dibilang aneh, ya. Nih, mudah-mudahan manfaat insya Allah nanti ya. Antum jadi nggak malu lagi nanti. Assalamualaikum. Semoga Allah wa'iyyakum insya Allah. Saya sering kehilangan barang saya Pak Ustadz. Seperti jam tangan, siwak, dan uang. Saya tahu itu semua titipan dari Allah. Pertanyaannya apakah barang saya yang hilang akan dihisap kelak di akhirat? Ya hisapnya ini kalau antum tidak menjaga. Kalau antum sudah menjaga ya sudah. Hisap pasti terjadi. Itu barang dipakai buat apa ya. Tapi yang pasti pakailah untuk sesuatu yang manfaat. Apakah semakin keras cobaan di dunia maka semakin dipermudah cobaan di akhirat? Insya Allah. Inna izomal jaza ma'izomil bala. Ya orang kalau sudah banyak diuji otomatis Allah akan kurangi rasa sakitnya. Masya Allah ya. Semoga Allah jaga kita insya Allah. Ustaz, bagaimana cara atau adakah cara agar kita senantiasa berbakti kepada orang tua? Karena ketika orang tua kita masih marah, kita kadang kebawa emosi. Udah deh kalau yang namanya orang tua, Allah, anggaplah salahnya orang tua benarnya anak. Apa sih hak kita untuk ribut sama orang tua? Karena Allah sudah jamin ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil.
Tugas kita ini bukan mengimbangi emosi orang tua. Tugas kita bukan melawan orang tua. Tugas kita cuma berbakti sama orang tua. Hatta orang tua kita kafir. Wa in jahadaka ala an tusrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Perintahnya sahibhuma, jadikan keduanya sahabat. Walaupun dia ngajak kafir, ngajak syirik, jangan patuh. Tapi jadikan dia sahabat. Masya Allah. Tetap bersahabat sama orang tua. Cium tangannya, walaupun bakal ditempeleng. Gak masalah. Dia yang dosa, kita cuma berbakti kok tugas kita. Jangan jadi hakim buat orang tua kita. Pak, Bu, Dek, andai kita bisa memilih, kita akan minta sama Allah, ya Allah, jadikanlah ayahku itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Andai bisa memilih, andai aku bisa memilih, aku minta sama Allah, ya Allah, jadikan aku anaknya Abu Bakar As-Siddiq, As-Siddiqul Akbar. Andai aku bisa memilih, aku minta sama Allah dijadikan anaknya Umar Ibn Khattab yang iblis kabur sama bapak saya. Andai aku bisa memilih, aku minta dijadikan anaknya Utsman bin Affan, orang yang paling malu hartanya Nabi tolak, Utsman. Andai aku bisa memilih, aku minta sama Allah dijadikannya anak Ali bin Abi Thalib. Andai aku bisa memilih. Cuma kan kita nggak bisa memilih. Dialah orang tua kita. Dialah ayah kita, dialah ibu kita. Siapapun dia, ridallah fi ridal walidain, wassuhtullah fi suhtil walidain. Makanya saya suka bilang sama orang-orang anak-anak ini yang kesal sama orang tuanya. Ya. Cobalah kamu sekali-kali lihat orang tuamu kalau lagi tidur. Coba. Kesel banget sama bapak. Kesel banget sama ibu kita, kesel. Lihat mereka lagi tidur, lihat. Coba lihat. Ya Allah, Bapak, Abah, Baba, Abi, Masya Allah. Kesian. Ya Allah. Kerut di kening ayah sudah mulai tampak. Coba lihat. Mata ayah yang hitam sudah mulai bersepah putih. Coba. Napasnya. Masya Allah. Coba lihat. Ini orang yang kau benci. Coba kau lihat tangannya. Ya Allah ya. Ini tangan yang pernah menuntun saya, mengajarkan saya bertita. Lihat. Ayah bukan ayah yang 20 tahun yang lalu. Coba lihat. Kamu yang benci sama ayah, kamu lihat. Kamu yang benci sama mama kamu. Ya, sama ibu kamu. Lihat ibumu lagi tidur, coba lihat sekali. Lihat. Ya Allah, mama. Masya Allah. Kerut di kening mama sudah mulai banyak. Coba lihat. Mata mama yang indah sudah mulai bersepah putih, mata tua. Pipinya yang cabi sudah mulai turun, tangan sudah mulai keriput. Rambut tembal tinggal segenggam. Lihat. Ini orang yang kau anggap cerewet. Yang kau anggap gak pernah akur sama menantunya. Allahu Akbar. Udah. Besok temui mereka. Minta maaf, cium tangannya, peluk mereka. Rasakan wangi kulitnya. Rasakan. Karena mungkin sebentar lagi daging bangkai yang kau cium dari dia. Kalau sudah nggak ada, baru berasa. Baru berasa. Masya Allah. Ya, betul-betul sedih kita. Saya merasakan saya mandiin mayit ayah saya sendiri. Ketika saya bersihkan tangannya, saya bersihkan kukunya. Sambil saya berkata, ya Allah, tangan ini pernah menuntun saya. Tangan ini pernah mengelus kepala saya. Sekarang kaku. Saya basuh pundaknya, saya bersihkan pundaknya. Hati saya berkata, ya Allah, di pundak ini saya pernah meletakkan dagu saya. Sekarang dia mayit, terbujur kaku. Dan kita bakal merasakan semua seperti itu. Layakkah kita emosi sama orang tua kita? Allahu Akbar. Sudah. Sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jadikan orang tuamu sahabatmu. Minta yang terbaik pada Allah agar diberikan yang terbaik melalui mereka. Tidak ada yang sulit di muka bumi ini kalau ridho mereka kita miliki. Minta sama Allah, ya Allah, ambil semua nikmat yang kau berikan padaku, ambil semua hartaku, ambil ya Allah. Tapi jangan pernah ambil tali kasihku pada kedua orang tuaku. Minta seperti itu.
Buat orang laki khususnya, secantik apapun istrimu, selucu apapun anak-anakmu, sehebat apapun kau di mata manusia, wallahi ibumu, ayahmu, baru istrimu, baru yang lain. Ya, habis ibu saya cemburuan, Ustaz. Saya datang bawa istri, dia malah marah. Ya iyalah, antum tidak tahu. Ketika antum gandeng istri antum, cium tangan ibu antum, antum pulang, dia melihat tangannya. Ya Allah, sudah berapa lama tangan ini gak digandeng sama anak saya. Sekarang dia gandeng tangan anak orang dengan mesra. Cemburu dia. Ibumu seperti anak kecil. Kau kemas sebuah kado indah, hadiah untuk istrimu. Pernah gak kau buat sebuah kemasan indah kado untuk ibumu? Gak pernah. Ya iyalah dia cemburu. Lawang 9 bulan membawa beban dalam kandungan. Menyusuinya wahnan ala wahnin. Sakit di perut. Menyusuinya dalam kondisi 2 tahun. Masya Allah. Ya amin. Ya iyalah cemburu. Kamu nonton TV. Bergelendotan di pundak kekasihmu. Ibumu melihat pundaknya. Ya Allah. Berapa lama pundak ini tak disendiri sama dia. Cemburu lah. Pahami, ibumu, ayahmu, bukan ibu ayahmu yang 20 tahun yang lalu. Dia sudah seperti anak kecil. Kalau dulu 10 dosa kau lakukan untuk mereka, mereka siapkan 11 maaf untukmu. 100 maksiat yang kau lakukan, dia siapkan 101 maaf untukmu. Bisakah kita memberikan maaf itu untuk mereka? Ada sebuah cerita. Ada seorang laki-laki yang menikah. Dibawa ayahnya ke rumahnya. Ayahnya sudah tua renta. Ketika makan bersama, batuk ingus keluar. Dia pecahkan gelas karena gemetar tangannya. Si istrinya agak kaget melihat ayahnya. Si anak ini agak malu. Dia tuntun ayahnya ke kamar. Dia katakan, wahai ayah, mulai besok aku bawakan makananmu ke kamar. Sudah. Aku gak mau kamu dihina di meja makan. Sudah. Keesokan harinya, anaknya membawakan makan ke kamar ayahnya. Dan setiap hari dia lihat makanannya tidak habis. Ada di bawah tempat tidurnya. Satu saat ayahnya wafat. Dibersihkanlah kamar tersebut. Dia bawa anaknya yang kecil. Ketika kamar dibersihkan, selesai mayit dimakamkan sudah. Si anak yang kecil ini melihat ada piring di bawah tempat tidurnya. Ayahnya ingin membuang. Dia bilang, jangan ayah, jangan. Kenapa? Ini untuk aku kasih ke ayah. Kalau ayah sudah tua nanti. Orang tua tidak butuh harta kita. Dia cuma butuh didatangi dan ditanya. Masya Allah. Sekarang kau katakan emosi dengan orang tuamu. Wallahi bertobatlah. Tak ada artinya hidup tanpa ridho mereka. Masya Allah. Ya, ini antum kasih sama orang tua antum. Salam dari Ustaz Subhan nanti ya. Semoga Allah muliakan antum dan orang tua antum. Insya Allah. Barakallahu fiik. Masya Allah. Assalamualaikum. Semoga Allah menjaga. Wa iyyakum insya Allah. Ustaz. Hukum berjabat tangan. Suami istri, om atau bibi, saudara dan ayah. Kalau bukan mahramnya, Rasul mengatakan ditancapkan paku di atas kepala. Sebesar gunung, lebih dia sukai ketimbang bersentuhan dengan yang bukan mahram. Antum harus tahu tentang mahram ini. Ya. Allahu a'lam. Ustaz, akun sosmed teman saya dibajak orang. Dan dia bingung untuk mencoba menghapus foto-fotonya yang ada di akun tersebut. Karena fotonya memperlihatkan auratnya. Bagaimana solusinya? Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah semampunya. Kalau antum terzolimi dan antum tidak tahu bagaimana cara mengklarifikasi permasalahan tersebut, maka hukum dikembalikan ke Allah.
Ya, antum tidak berdosa. Pelajaran buat antum ke depannya, jangan taruh foto di akun sosmed. Apa sih manfaatnya? Tidak ada manfaatnya. Antum foto betekuk begaya, nggak nambah ilmu antum. Ya, jangan. Sudah ada pelajaran seperti itu, jangan mengulang. Nasihati buat yang belum terjadi. Ya, ya. Ustadz, bagaimana cara menyikapi keluarga yang menjauhi kita hanya karena manhaj saja? Sunnah bertolak belakang dengan keluarga yang masih mempelajari dan mendalami Islam Nusantara. Karena sampai kapanpun, ya, kebenaran itu selalu ada penghalangnya. Tapi antum nggak usah takut. Nabi tanamkan kekuatan ini kepada anak kecil sejak kecil. Ya gulam, annal ummata law ijtama'at ala yadurruka la yadurruka illa bisyai. Ya, kayak anak kecil kata Rasul. Seluruh manusia berkumpul untuk menimbulkan mudarat sama kamu. Demi Allah, tidak ada yang memudaratkan kamu kecuali izin Allah. Jadi enggak usah takut. Tidak usah takut, Allah muliakan kita insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana sikap saya kepada istri yang melarang mengikuti pengajian? Padahal selama ini saya ikut pengajian hanya seminggu sekali dan tablik akbar sekarang adalah yang kedua. Iya, nggak apa-apa dia ngelarang, tapi antum jangan nurut gitu loh. Antum takut sama istri gimana sih? Antum mau bawa rumah tangga ke surga kalau takut sama istri ya susah. La ta'ata li makhlukin fi ma'syiatil khaliq, sama yang berhak melarang saja. Kalau melanggar larangan Allah, tolak. Apalagi istri nggak berhak melarang Anda. Apalagi alasan Anda kuat, ya ini nuntut ilmu yang manfaatnya buat apa? Buat rumah tangga kan? Tidak ada yang dikatakan kebenaran dalam hal ini. Dan istri itu jangan melarang. Ini malah kasusnya aneh di Purwokerto ini. Ya, di Purbalingga ini unik sekali. Ya, padahal apa ya? Justru saya banyak ketemu sama ibu-ibu di Jakarta minta tolong doain supaya suaminya ikut kajian gitu loh. Ini malah dilarang ini, waduh. Ini Masya Allah, ini kasus baru nih berarti ini. Ustadz sini tanggung jawab ini berarti ya. Harusnya bersyukur suami yang sibuk di waktu kosongnya pengen ke kajian gitulah. Harusnya bersyukur. Ya mudah-mudahan Allah jadikan sebuah sabab kesempurnaan buat rumah tangga kita insyaallah. Assalamualaikum Ustaz. Mentaati ibu adalah wajib. Di sekitar rumah saya ada beberapa masjid. Dan rata-rata jamaah masjidnya belum mengenal sunnah dan banyak berbuat bid'ah. Tetapi ada satu masjid yang sudah mengenal sunnah, tapi ibu saya melarang untuk sholat di masjid sunnah tersebut dengan alasan yang tidak syar'i. Apakah saya boleh tidak mentaati ibu dalam perkara ini? Ya nggak usah ngomong, jalan aja udah. Ini suka ini sih ya, jadi rame urusannya. Udah tahu ibunya nggak suka masjid itu ngomong mulu lagi ya. Akhirnya kan jadi masalah. Bu, saya mau kalau dia nggak nanya nggak usah lah. Kalau dia nanya ya jawab. Mau kemana nak? Mau sholat bu? Di masjid mana? Ya mana kayak begitu aja udah. Saya lupa namanya apa ya gitu. Jadi jangan dibikin-bikin, jangan malah sengaja kita kabarkan udah tahu ibunya ndak suka ngomong mulu lagi kan. Nah, ya akhirnya nanti antum dapat pahala juga, dapat nggak ridho juga, kerugian buat ibu Anda nantinya. Sambil didakwahin. Ya kalau bahasa dakwah sama orang tua itu memang harus dibuat waktu khusus, cara khusus gitu ya. Kita kalau ngomong sama jamaah begini, kalau ngomong sama orang tua kita nggak bisa begini. Ratusan orang bisa saya taklukkan start dengan mic di tangan saya. Ibu Anda nggak perlu pakai mic.
umurmu berapa tetap di mata ibumu kamu tuh anak kecil gitu loh. Depan orang kamu bisa agak sok-sokan gimana, sama orang tua mah gelendotan gitu sama. Ya, atau bikin sebuah kenangan-kenangan indah yang pernah dia lakukan sehingga dia tetap berfungsi buat Anda dan merasa berfungsi gitu loh. Jadi jangan sampai kita dikecohkan sama apa yang dia lakukan. Masjid loh, kalau dia melarang kan dahsyat. Mungkin karena dia nggak paham gitu ya. Ya aja kasih tahu dia tentang indahnya masjid tersebut seperti apa gitu loh. Makanya memang ini banyak kasus anak muda setelah belajar sunnah sama orang tua nggak akur, banyak. Bukan di sini saja, di Jakarta juga sama, banyak sekali kasus. Ya Allah Ustaz, saya alhamdulillah Ustaz di tengah-tengah pergaulan yang nggak bener ini saya udah ngaji Ustaz. Udah 6 bulan saya ngaji Ustaz, alhamdulillah. Ya sunnah-sunnah udah mulai paham Tat. Saya udah nggak isbal, saya udah menggunakan janggut seperti yang diperintahkan Rasul Tat. Cuma ya ujian anak orang tua Tat. 6 bulan nih anak pas banget Tat sama ngaji, nggak tegor-tegoran. Oh Masya Allah ya. Nanti antum ada yang salah itu. Apa yang membuat antum gak tegur-teguran sama orang tua? Karena pemahaman yang berbeda. Jadikan dia sahabat. Kalau orang antum ajak ngomong bisa paham, kenapa orang tua gak paham? Mungkin cara antum salah. Sama orang antum bisa bikin asik, makan di tempat yang enak sambil berdakwah. Sama orang tua antum ngobrol di tempat yang itu aja bikin dia bosan, betul? Kalau ngomong sama orang tua posisinya antum, meja, orang tua, hordeng, nako. Begitu aja posisinya. Di tempat yang gak berubah. Kadang-kadang antum ajak ngomong orang tua di rumah orang tua yang antum numpang. Makan di atas meja milik dia, makanan dia yang masak. Kalau Allah mak, oh kalau Rasul gitu loh. Ini kata orang tuh opo iki. Anda belum memberikan keuntungan buat dia. Kata Rasul tahabu. Saling memberi hadiah timbul cinta. Hadiah apa yang antum telah berikan sama dia? Coba bikin dia senang sama antum sehingga sampai dakwah. Harusnya seperti itu gitu loh. Sama orang tua udah jangan ngomong dakwah dulu, kasih hadiah. Apa yang dia mau turutin, berikan yang terbaik. Jangan tanggung-tanggung. Nanti orang tua mah ya Allah, anak nggak betul saja dia sayang, apalagi anak betul kan begitu. Cuma memang cara kita ini yang membuat dia nggak paham kalau anaknya betul gitu loh ya. Allahu a'lam. Ustadz, bagaimana dengan orang yang nggak punya anak? Bagaimana ia mendapat doa? Siapa yang mendoakan? Allahu Akbar. Bahkan istri Rasul banyak yang nggak punya anak dari Nabi, betul? Salah satunya siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Dipanggil siapa Aisyah? Ummu Abdillah. Ibunya Abdullah. Siapa Abdullah? Ponakan anaknya Asma binti Abu Bakar. Ternyata ponakan itu anak. Makanya yang gak punya anak ya sedikit hisap, enteng. Deket sama ponakan gitu loh. Sama ponakan jangan jaim. Sama orang seru sama ponakan kenapa? Ini yang nemen nanti sama kita. Bikin asik gitu loh. Jadi sahabat ponakan gitu loh. Sampai dia asik ngobrol. Nanti kebuka dia. Udah kayak anak. Ya ponakan anak. Ya makanya jangan main-main nih. Ponakan itu anak. Dahsyat. Ya jadi jangan kita pesimis. Gak apa-apa. Memang takdir mau bilang apa. Allah perankan kita sebuah permainan di atas dunia. Orang yang gak punya anak. Gak apa-apa. Orang mau punya anak gak punya anak mati. Pasti betul. Entengin aja sudah. Ya yang penting ini kita dekat ponakannya anak gitu loh. Bodoh, ini nulis surat ini kalau begini nih. Jadi kayak baca sertifikat kalau begini. Assalamualaikum Ustadz Subhan Wajir. Yang seperti diketahui di Masjidil Haram yang mulia ada orang-orang Indonesia yang cari duit dengan jalan sebagai CCHA, calon cium hajar aswad. Saja nih. Dari zaman Orba sampai dengan zaman reformasi, askar Saudi Arabia tidak mampu memberantas CCHA tersebut. Pertanyaan saya,
Kalau melawan CCHA aja nggak becus, maka umat Islam bisa merebut Yerusalem insya Allah. Apa hubungannya? Gitu loh. Yerusalem sama CCHA gitu loh. Jangan begitu bahasanya ya. Ya kalau bicara masalah CCHA, kemunafikan dan lain sebagainya seputar Masjidil Haram, nggak ada hubungannya sama askar Saudi gitu loh. Ya memang askar Saudi memang tidak tahu dan mungkin dia juga memang ada yang tahu, wallahu a'lam bishawab. Tapi kemaksiatan yang terjadi di sebuah tempat itu nggak bisa mewakili sebuah kegagalan yang ada di sekitarnya, gitulah. Ya, bukan begitu bahasanya. Maka tugas kita untuk mengingatkan. Makanya bikin travel yang syar'i. Ya, mulai dari sekarang kita nggak bisa mencegah pabrik rokok Pak di Indonesia. Maka saya suka bilang, gimana antum mau banyak yang datang kajian? Lawang iklan kajian kalah sama iklan rokok, betul? Rokok pakai baliho, antum kajian di Masjid Agung pakai broadcast, betul? Mana balihonya mana? Nggak ada yang tahu. Ini baik loh, menggiring masa untuk jadi orang soleh. Semoga Allah muliakan kita dengan kemuliaan dalam ilmu yang kita tuntut. Kelak ini yang hadir di sini anti demo, anti mencaci maki pemerintah, betul? Anti bom bunuh diri. Bahkan kita giring masyarakat, yuk doakan presiden kita, yuk doakan bupati kita, wali kota kita, camat kita doakan, gubernur kita doakan. Karena doa rakyat yang terzolimi itu mustajab. Bukan hujatan, bukan cacian, bukan makian. Kebaikan gak diekspos. Iya. Nah kalau masyarakat sudah tahu tentang travel yang syar'i, ini CCHA ini gak ngaruh. Tidak ngaruh, dan sekarang sudah mulai nggak ngaruh. Sehingga banyak sekali yang CCHA ya. CCHA ini datang ke saya ini ngomong, Ustaz, Anda bisa bimbing travel kan Ustaz? Kenapa? Udah kurang customer Ustaz. Begitu katanya. Orang udah mulai paham. Kan bagus. Itu tugas kita bukan tugas Saudi. Lawang itu rakyat Indonesia kan yang di situ, betul? Orang Indonesia semua kan? Saya kan kalau lagi di Arab muka saya kan saru. Saya kalau udah di Saudi itu pakai gamis, orang bilang saya bukan orang Indonesia sudah. Sehingga saya di belakang CCHA itu aman. Dia nawarin, ayo cium hajar aswad, hajar aswad, hajar aswad. Saya bilang jangan mau, jangan mau. Saya bilang, saya tutup mulut saya, dia begini. Ya makin banyak orang yang tahu itu salah, makin dijauhkan dengan sendirinya nanti. Jadi bukan cuma tugas Saudi, tugas kita gitu ya. Kalau bicara masalah Yerusalem dan lain sebagainya, nggak usah khawatir. Bapak yang nulis ini kaji hadis tentang keutamaan sholat di 3 masjid. Apa? Masjidil Haram, Masjidil Hadza, wa Masjidil Aqsa. 100.000 kali lipat sholat di Masjid Haram, Masjidil Haram. 1000 kali lipat pahala sholat di Masjid Nabawi. 500 kali lipat Masjid Aqsa. Sampai kapan? Sampai kiamat. Betul. Sehingga hadis ini rahmatan lil alamin. Kalau akidah kita betul, kita yakin ini Allah bakal jaga Aqsa sampai kiamat. Jangan jadi khawarij yang berpikir buruk tentang Allah. Masa kita kalah sama Abdul Muthalib ketika ngelawan Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Kalau ternak ini milikku, aku yang punya, aku yang ngangon. Kalau Ka'bah milik Allah, Allah yang bakal jaga. Abdul Muthalib paham itu. Kenapa kita orang Islam kok kalah paham sama mereka? Sehingga kita berorientasi jihad. Jihad diidentikan sama perang di Palestina, mengangkat senjata, pedang berdenting dan lain sebagainya. Allahu Akbar. Kupas masalah jihad. Dirwatus sanamihi al-jihadu fissabilillah. Puncaknya agama ini jihad. Islam tahu, ulama tahu puncaknya agama jihad. Anda mau bicara jihad, bicara hukum selain jihad dulu. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, kita ngomong jihad. Dan jihad kata Islam apa? Al-jihadu fissabilillah bi amwalikum wa bi anfusikum. Jihad yang utama dengan hartamu, dengan jiwamu. Taklukkan dunia, jihad dengan hartamu. Tidak diidentikan jihad dengan perang di Palestina saja, tidak. Kalau memang kita nggak sampai ke Palestina, mulut jangan bosan, doakan para pejuang di sana.
Kalau punya kemampuan silahkan. Anak pengen jihad di Palestina, bagus. Selama memang nggak membuat kezoliman. Anak pengen ikut ke Palestina, pengen jihad, dia bagus. Tapi udah mantap, insya Allah dat. Dia nggak tahu di Palestina itu orang-orang Yahudi, Bani Israel, atau orang-orang Palestina sendiri tuh tinggi-tinggi, gede-gede. Cuacanya juga ekstrim, dingin, panas, salju. Palestina dahsyat. Antum datang modal semangat, badan segini gitu loh. Jihad belum bangkis mula. Antum tuh bikin ruwet urusannya di sana gitu loh. Modal sabuk pengaman anti tembak dari guru antum pengen jihad, innalillah. Ya enggak bisa. Ya betul-betul berilmu, kalau antum sanggup datang ke sana. Tapi yang lebih dari itu pun banyak. Makanya ketika ada seorang pemuda datang ke Rasul, ya Rasulullah, libatkan aku dalam jihad bersamamu. Pemuda yang keker, jago memanah, pandai berpedang, pandai naik kuda. Pemuda layaklah berjihad. Izinkan aku perang bersamamu ya Rasul. Kata Nabi, mau perang? Mau. Punya orang tua gak? Punya. Berbakti? Begitu kata Rasul. Lawang ini sama orang tua gak akur, sama mertua diem-dieman mau jihad gitu loh. Ya gak bisa. Allah kasih kemenangan buat orang yang layak. Makanya 3/4 dunia di tangan Umar bin Khattab. Bukan Umar tuh giant. Emang Umar tinggi. Syiar Alaman Nubal mengatakan kalau Umar bin Khattab duduk di atas kudanya, kakinya nempel ke tanah, tinggi. Tapi tetap dia bukan giant. Dia lelaki yang bertubuh tinggi, berkulit putih pucat, berbadan kurus, mata sayu. Dijabarkan bahwa matanya sayu karena kurang tidur banyak tahajud. Kulitnya pucat pun karena banyak begadang. Badan kurus karena banyak puasa. Tapi kalau Umar sudah melangkah 100 langkah sebelum tujuan, iblis kabur. Umar lain sama kita. Tiap langkah bareng setan, punya ide aja gitu loh. Nah, ya mau nyampe gimana kita? Jangan begitu bahasa agama gitu loh ya. Ya Allah yahdina insyaallah. Makanya mudah-mudahan ini semangat antum ini ya betul-betul bisa menginspirasi semuanya ini untuk mengerti bahwa CCHA itu salah. Yuk rakyat Indonesia, masyarakat di seputar Purwokerto, Purbalingga, Kebumen dan lain sebagainya, doakan rakyat Indonesia yang begini nih di Saudi. Semoga Allah kasih hidayah buat mereka. Karena nama baik negeri kita dirusak sama orang-orang yang seperti ini kan. Mudah-mudahan tidak ada lagi bangsa Indonesia yang seperti inilah insyaallah ya. Tanpa dihujat, tanpa dicaci, doakan mereka itu lebih baik buat kita. Nabi Muhammad dijadikan seorang rasul di usia 40. Hikmah apa yang didapati dari ketetapan Allah tersebut? Panjang sekali ini urusannya nih ya. Tapi yang pasti ada masyiahnya Allah bahwa umur 40 itu bentuk pendewasaan. Dulu ada Darun Nadwah. Dulu orang-orang Quraisy ketika Islam belum sampai kepada mereka pun mereka punya kelompok orang-orang yang berusia 40 untuk membahas sebuah masalah. Karena orang-orang dulu meyakini umur 40 itu cukup dewasa untuk berdialog sesuatu yang bermanfaat. Wallahu alam bisawab. Si pengarang buku itu pun menjelaskan hikmah Allah berikan umur 40. Rasul menjadi Rasul karena sudah matang. Ya, betul-betul beliau menjadi orang yang layak untuk ditiru dan dicontoh. Sehingga umur 40 itu masa transisi di mana orang betul-betul bisa menggiring dirinya untuk baik. Walaupun tidak bisa kita katakan 40 itu penentuan Ustaz, mau baik-baik mau enggak. Enggak begitu. Karena terbukti kok sahabat Nabi Abu Quhafah. Siapa Abu Quhafah? Ayahnya Abu Bakar. Masuk Islam ketika Futuh Mekah. Turun dalil tentang mewarnai janggut. Dari Abu Quhafah kan. Lihiyatuhu kas-suhub. Jenggotnya seperti awan yang putih. Umurnya 80 lebih baru masuk Islam. Enggak ada yang enggak mungkin.
Tidak ada yang tidak mungkin. Selama hayat masih di kandung badan, dunia ini alam kemungkinan. Maka yang paling bagus, jadikan dia sahabat dalam hidup kita. Dakwah dengan bahasa persahabatan itu enak sekali. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Taat pada mertua apakah sama hukumnya pada ortu? Jazakallah. Ya memang nggak bisa dibandingkan, tapi mertua itu mahram sampai kapan juga, betul. Antum bercerai dengan istri, ini mertua tetap nggak ada istilah kata hilang mahram, tetap mahram sampai kapan juga. Cuma memang orang mertuamu bukan orang tuamu, beda. Tapi berlaku hukum mahram. Sehingga berbakti kepada kedua mertua kita ya seperti kepada kedua orang tua kita. Cuma tetap jangan pernah orang tua kita terkalahkan sampai kapan juga. Gitulah. Ustaz, bagaimana cara menjadikan orang tua sebagai sahabat tapi tidak menjadikan kita tidak sopan? Karena biasanya kan kalau sahabat terkesan belak-belakan. Ya nggak begitu bahasanya, akhi fillah. Kalau yang dikatakan persahabatan ini tetap dilihat usia. Nabi mengatakan walakin sahibukum hadza khalilullah. Tetapi sahabat kalian ini adalah kekasih Allah. Ketika Nabi bicara sahabat kepada sahabatnya, bukan berarti merendahkan dirinya. Karena yang namanya sahabat dalam Islam ini manfaatnya dahsyat. Sahabat itu berkaitan dengan karakter orang yang disahabati. Ya. Almar'u ala dini khalili. Orang tergantung agama sahabatnya. Jadi berkait sekali. Nah, yang dimaksud sahabat di sini sahabat yang mengerti bahwa apalah kalau bahasa ulama itu sadiquka man abkaka la man adhakak. Sadiquka man abkak la man adhakak. Teman kamu tuh teman yang menangisi kamu bukan mentertawai kamu. Teman kamu teman yang menangisi kamu bukan mentertawai kamu. Teman yang sedih kalau kamu berbuat salah. Itu teman yang sejati. Bukan malah setuju dengan kesalahan yang kau lakukan. Teman kalau kau lagi senang dia menjauh. Kalau kau lagi susah dia mendekat. Itu teman sejati. Bukan ada gula ada semut. Lagi senang pada kumpul, kamu susah orang kadang nengok. Bukan. Teman yang sejati seperti itu. Makanya ke orang tua kita bersahabat maksudnya apa? Kita tahu yang sahabat kita mau. Lawang yang namanya sahabat dispensasinya khusus kok. Kita punya mobil, orang lain sahabat kita yang make keserempet. Untung sahabat. Saudara kita yang pakai kita ngamuk-ngamuk, betul? Kita nggak bersahabat sama saudara kita. Saya ribut sama saudara saat dia pakai mobil sampai pengok. Jadi kemarin sahabat kamu nggak ngomel, ya temen, begitu bahasanya kan. Jadi kalau temen tuh ada dispensasi biasanya. Makanya kalau kita bisa bersahabat sama orang tua, ya seperti bahasa tadi, wasohibhuma fid dunya ma'rufa. Jadikan orang tuamu sahabat yang ma'ruf, yang transparan. Bangga pakai nama belakang orang tua. Embel-embel bin fulan bikin orang tua bangga. Hatta orang tua kita kafir tetap binnya jelas. Jangan malu. Pakai nama orang tua jangan malu. Ya mau perempuan mau laki tetap. Makanya nggak ada istilah kata embel-embel perempuan pakai nama suami. Nama orang tua. Ya. Begitu pula laki-laki embel-embel orang tua ini jangan malu, bangga punya orang tua. Ana fulan bin fulan, orang tua anak ini tegas gitulah. Siapapun dia, ya inilah saya. Nah, tapi tetap indal fata mayakulu anada, walaisal fata mayakulu kan abi. Pemuda itu yang berkata ini saya bukan ini orang tua saya. Cuma bangga punya orang tua mereka gitu. Assalamualaikum. Bagaimana cara mendoakan ibu yang sudah meninggal dan bagaimana cara membahagiakan ibu karena semasa hidup saya belum membahagiakannya. Ada bentuk bakti ke orang tua ketika dia sudah wafat. Tadi sudah sepintas. Yang pertama yakni mandikan mayitnya, kafankan, sholatkan, kemudian bayarkan hutangnya, kemudian sambung tali silaturahmi dengan sahabat-sahabatnya ketika hidup. Kemudian hajikan dia. Kemudian buatlah amalan-amalan yang berpahala bisa masuk ke lubang kubur dia.
Ini bakti kita kepada mereka. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Ana ditinggal pergi sama ibu waktu umur 2 bulan. Sampai sekarang umur 37 tahun. Ana tetap mendoakan, akan tetapi Ana pengen sekali membahagiakan beliau. Apa Ana perlu mencarinya? Oh, ibunya masih ada ya? Ya harus mencarinya. Mohonlah kepada Allah. Semoga Allah pertemukan kamu dengan orang tua kamu insyaallah. Dan saya mendoakan dari sinilah supaya kamu merasakan wangi kulit orang tuamu. Temui dia. Temui. Dan mudah-mudahan Allah mudahkan Anda insyaallah ya. Karena apa artinya hidup kalau kita nggak dapat berbakti kepada kedua orang tua kita insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz, mau tanya. Aku ingin bercadar, namun suami tidak mengizinkan. Bagaimana solusinya? Saya pahami yang namanya cadar itu, niqab itu tidak wajib, tapi mustahab, sangat disukai. Kalau perempuan dikatakan aurat dalam Islam, semuanya aurat kata Nabi kecuali muka dan telapak tangan. Betul? Kecuali muka dan telapak tangan, bukan aurat. Berarti kaki itu aurat, harus dipakein kaos kaki, betul. Padahal kalau boleh jujur, jempol kaki perempuan yang bagus. Nggak ada yang bagus, harus ditutup. Kira-kira jempol kaki sama hidung sama mulut bagusan mana? Bagusan hidung dan mulut. Kok yang bagus nggak ditutup, yang jelek ditutup? Ini bahasa saya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi alangkah baiknya bapak sebagai suami bersyukur punya istri mau berhijab. Kalaupun suami belum mengizinkan, ibu nggak usah kesel. Dakwahkan dengan baik. Pak, biarlah saya dandan untuk kamu saja, tidak untuk yang lain. Atau mungkin si suaminya masih belum paham, masih suka mempertontonkan istri di hadapan teman-temannya. Dayus, beda bab nantinya. Tapi hukum asalnya memang tidak wajib. Jadi nggak berdosa kalaupun tidak menggunakannya. Pun suami yang akan menanggungnya nanti kalau terjadi fitnah. Wallahu a'lam. Oh ya, afwan Ustaz. Tadi disebutkan 3 karakter penghuni surga. Qaribin, ini perempuan tuh ya, cerdas, dia paham. 3 karakter penghuni surga memang saya bahas cuma 1. Karena saya ingin menegaskan bahwa banyak di daerah ini orang ngedalamin agama nggak bisa bergaul. Ini yang kita nggak pengen. Karena karakter penghuni surga itu justru gaul. Dalam sebuah riwayat Tirmizi, Rasul pernah bersabda, "Al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbiru ala ma'adahum afdalu minal mu'minil ladzi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala ma'adahum." Orang beriman yang bagus imannya mau bergaul sama orang yang kurang baik imannya dan dia bersabar ketika bergaul dengan yang tidak baik imannya lebih mulia ketimbang orang beriman yang tak mau bergaul. Rawahu Tirmizi. Insyaallah ada hadis tentang suruh bergaul. Kemudian yang kedua sifatnya hayyin. Karakter penghuni surga yang kedua hayyin. Hayyin itu artinya lembut. Tapi yang terjadi bapak kalau sudah ngaji sama istri galak, sama anak galak, sama teman baik. Senyum sama orang, nggak pernah senyum sama orang rumah. Hayyin, lembut. Ibu juga sama teman-teman arisan senyum, ketawa geli, sama orang rumah nyureng. Katanya Islam, katanya penghuni surga. Mana? Hayyin. Harus jadi orang yang lembut, gampang kenal, baik, ramah. Sahlin. Karakter yang ketiga sahlin. Apa sahlin? Mudah. Mudah. Mudah sekali. Sahlin. Tidak ada yang sulit. Mau nagih hutang, orang yang berhutang belum punya uang. Saya belum ada, saya minta. Oh ya sudah. Jangan dipikirin. Semoga digampangkan rezekinya ya. Sahlin. Ke masjid, sendal ketuker. Ada yang sama beda nomor, nggak kesel.
Aduh, kok ketawa sendal ketuker? Iya pasti ntar balik lagi lah. Lawang saya 43, dia 41, pasti kan gak enak makanya. Sahlin, nggak ruwet. Ini ada orang yang belum paham agama, di tengah-tengah orang yang ngerti agama, udahlah, diambil gampangnya saja. Jangan langsung bicara fikih, bicara akidah aja dulu. Karena banyak orang belum ngomong akidah, sudah ngomong fikih, ya ribut. Akhirnya rusak, agama jadi rusak. Itu nggak diperbolehkan. Allah. Assalamualaikum Ustaz. Seandainya suami kita yang meninggal, jika kita mendoakan, apakah doa istri bisa sampai kepada suami? Jangankan istri ke suami, doa orang Islam kepada orang Islam lainnya sampai. Tapi yang rekomendasi itu doa anak ke orang tuanya, atau ridho suami kepada istri. Ya. Sampai Bu. Bagaimana jika kita pilih-pilih ustadz sama-sama sunnah saat kajian dengan alasan ustadz A bikin ngantuk, ustadz B bikin bagus penyampaiannya? Ya nggak apa-apa juga, hak. Ana tiap bulan di Madinah itu banyak syekh. Ana pilih beberapa syekh karena ana nyaman, boleh. Di Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, Syekh Abdul Razak, Syekh Ibrahim, boleh. Lawang enak emang. Kenapa nggak di sini saat agak ngantuk saya? Betul memang. Boleh Syekh. Makanya Ustadz kalau nyampein ini matanya hidup, ngelihat orang. Kalau kira-kira udah pada ngantuk jangan dipaksain. Ini yang penting hatam. Ya wis, nggak ada artinya. Harus ngelihat, oh antum paham gak nih? Kalau nggak paham jangan paksakan. Kalimun nas bima ya'rifu alaih, sampaikan mengikuti standar manusianya. Kecuali kalau kajian kitab, antum punya disiplin, antum kejar sanad, ngantuk wudu. Kalau enggak kacau ini. Ya, akhirnya setengah-setengah yang antum denger. Kacau dah kalau begitu ya. Tolong jelaskan kapan sholat bisa dijamak, Zat? Ya ketika safar. Kapan lagi? Sakit nggak boleh disafar, nggak boleh dijamak, nggak boleh. Tapi sekarang unik, bukan sholat aja yang dijamak, qashar. Ada yang namanya salam di qashar, pakai bahasa WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi aswarwab. Kita jawabnya gimana? Was gitu ya. Itu bid'ah dolalah itu. Lalu Nabi nggak pernah mengqashar salam. Orang sekarang qashar. Nabi Muhammad saw. Allah sewet. Hati-hati itu ya. Jangan sembarangan tuh. Oh ya, afwan Ustaz. Alas, bes. Antum. Ada di sebenarnya masalah pakaian. Keamanan itu kalau pakaian masyarakat adatnya, kalau ada acara pesta, dia pakai ikat kepala kiri dengan ikat kepala orang Hindu. Oh tadi saya lewat. Tadi saya lewat kemarin betul? Selendang. Ya. Mirip. Saya lagi lihat nih orang Hindu. Saya lagi lihat tadi. Saya tahu betul ya. Yang anak tanyakan, mereka kan Muslim. Ya. Kalau mereka biasa seperti itu, apakah mereka masuk dalam tasabuh? Ya, Pak, tasabuh itu dosa besar. Tapi dikatakan dosa besar kalau niatnya tasabuh, Pak. Ya, dulu saya ini ustadz yang suka pakai blue jeans. Saya dikomplain sama banyak ustadz sunnah di Indonesia. Tuh Ustadz Subhan kayaknya agak beda manhajnya itu. Karena suka pakai blue jeans, berhubungan sama jeans. Saya bilang bodohnya orang, apa hubungannya blue jeans sama jeans? Nggak ada hubungannya. Ya, sampai Ustadz Firanda dulu ketika dia ngajar di Nabawi itu sempat berdiri untuk datang ngeliat saya, dia samperin saya, diajak ngobrol saya. Kita bisa ngobrol nanti Ustadz. Ya Her, sama Ustadz siapa satu lagi Ustadz Fauzi sama lagi. Sudah kita makan. Dialog lah kita bertiga sama beliau. Beliau cuma pengen menegaskan, antum betul pakai blue jeans. Iya pakai blue jeans. Kenapa? Ya nggak apa-apa.
Antum tahu penderitaan Ana sebagai biker, saya bilang. Ana pakai motor tuh nggak ada yang cc-nya kecil. Paling kecil 250 cc. Itu mesinnya panas. Kalau saya pakai celana bahan, kebakar, saya bilang. Antum senang saya nggak ngajar karena paha saya kebakar, saya bilang. Kemarin saya pakai motor sama teman-teman, Jeddah, Mekah, Madinah, saya pakai motor. Itu saya buka celana saya tuh melenting kebakar semua ketika di Badar. Masya Allah. Sehingga kalau para bikers pasti pakai celana, kalau nggak setel kanvas gunung, kalau nggak blue jeans dia pakai. Malaysia, nggak ada masalah. Atau antum bukan bikers, tapi kerja di pembuatan besi, kayak di Krakatau Steel, pasti pakai blue jeans. Atau kerja di tambang, pasti pakai bahan tebal, pakai sepatu boot, betul? Itu kan manfaat yang kita pakai. Ya kalau nggak ada manfaatnya, antum tasabuh. Makanya tanya sama orang-orang antum di kampung itu, ini memang sengaja biar sama-sama orang Bali atau tidak? Kalau dia bilang oh beda, selesai Pak, bukan tasabuh. Ya Allah musta'an, karena tasabuh itu pakai niat. Saya sengaja pakai blue jeans biar kayak bintang film bule, haram. Kalau itu bule ini bulan kan beda, ya. Misalnya kita mau berbaur ke sana, Ya. kita pakai pakaian seperti di kampung kita itu. Ya. Niat kita supaya sama dengan mereka, apakah kita tidak? Luruskan dulu yang pertama tadi. Mereka seperti itu buat sama sama Hindu tidak? Kalau tidak Malaysia, tidak ada masalah. Allah, ya. Masyaallah. Antum. Ya. Waalaikumsalam. Selama ada kajian majelis ilmu dan organisasi Islam yang adalah organisasi Islam, jarang membahas tentang bid'ah itu. Dan itu yang disinggung itu kita yang kajian seperti ini dalam kok mengatakan mereka tuh kok selalu dibahas aja kita berbuat baik. Iya. Itu gimana? Saya nggak paham karena saya bukan orang ormas nih Pak. Tapi biasanya kalau yang namanya ormas, ADART-nya itu kuantitas Pak, bukan kualitas. Karena dia berusaha untuk bicara menjaga jumlah bilangan. Maka dia tidak akan pernah bicara yang merusak bilangan Pak. Mayoritas di negeri kita ini pelaku bid'ah. Sehingga kalau dia ngomong, orang tidak suka, hilanglah masa buat dia. Gitulah. Tapi kalau umat Muhammad nggak bicara kuantitas, bicaranya kualitas. Makanya kita nggak pernah khawatir. Mungkin jumlah orang yang paham sunnah nggak sebanyak pelaku bid'ah. Tapi iman dan takwa yang bisa membuat kita mengajar. Satu guru 1000 murid. Nggak perlu 1000 murid untuk dapat satu guru. Artinya nggak perlu ada 1000 guru untuk dapat satu murid. Idealisnya kan begitu. Kayak orang bikin sekolah Pak. Ini boleh nih prinsip nih dipegang nih. Ya. Bahwa yang namanya sekolah itu dibangun karena ada murid. Bukan bangun sekolah manggil murid. Dagang nih namanya. Kita nih idealisnya begitu harusnya. Kenapa Pak kok direnovasi Pak ditambah jumlah? Karena murid sudah nggak ketampung ini. Saya harus bikin. Itu yang betul. Ini murid belum ada sudah bangun pakai spanduk menerima murid baru. Ayo sini sini. Itu kan pasar. Di mana-mana yang namanya murid nyari guru, bukan guru nyari murid. Itu yang paling betul. Sesekali guru boleh turun ke lapangan, tapi bukan merutinkan. Yang paling baik kita mendatangi guru, bukan guru mendatangi. Urgensinya guru datang ke murid kalau memang harus datang. Ya, karena tercium bau fitnah. Tiap bencana di Indonesia ini Pak, yang masuk misionaris, yang masuk bank-bank riba. Kita turun ke lapangan, kita ingetin, antum dibantu terima bantuan boleh, ya, tapi harus tahu misinya apa. Kalau kayak kemarin misinya jadi apa? Customernya bank konvensional, jangan mau dong, ya. Lebih baik mati mempertahankan akidah ketimbang mati hidup dalam kondisi berlimpah ruah dengan cara yang haram. Wallahu a'lam. Belakangnya Pak. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya. 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 Taib, barakallah. Ya, sebenarnya Pak, kalau yang kita sampaikan ilmiah dan kita berilmu sebelum beramal Pak, nggak usah khawatir Pak. Islam ini agama yang diterima di semua tempat. Kalau kami di Jakarta ini secara ilmiah dalam dakwah ini kami nggak pernah khawatir orang mau kabur atau apa. Karena sejak zaman Nabi sudah dikatakan kepada Ali bin Abi Thalib, ya Ali, la yahdiyakallah rajulan wahidan khairun laka min khumrun ni'am. Betul? Ali, satu orang dapat hidayah melalui kamu cukup, lebih baik ketimbang onta merah. Kita yakin Islam ini ilmiah, sehingga kalau teknik penyampaiannya betul dan kita menguasainya, ngaji ini nggak bikin boring, Mbak. Ngaji ini nggak bikin ngantuk. Bapak bisa buka nanti di YouTube, buka Al-Azifi Channel, jangan buka nama Ustadz, fitnah. Kalau ngetik nama Ustadz di YouTube, fitnah semua Ustadz. Ustadz Subhan, Ustadz Syafiq, Ustadz Khalid, Ustadz Yazid, semua fitnah banyak. Karena memang musuh-musuh sosmed ini bahaya. Tanya channelnya apa? Kita punya channel tiap Ustadz. Ini kita Al-Azifi Channel gitu ya. Buka, nanti lihat di situ ya. Itu akan dijelaskan sekian banyak hal yang berkaitan dengan itu. Karena sesungguhnya Islam itu asik. Islam itu enjoy. Islam itu nggak membuat boring. Sekarang anak-anak muda, saya berjalan sama teman-teman dari Aceh, Banda Aceh sampai ke Maroke. Itu ribuan anak muda kumpul tiap kota. Semua sudah belajar sunnah. Cuma praktek yang dilihat kita lihat di media dan sosmed ini, kayaknya sunnah nggak diterima, Pak. Yang banyak followersnya ini ustadz-ustadz bid'ah, pelaku kesyirikan dan lain-lain. Itu kan komputer yang milih, kenyataannya tidak. Saya dari tadi ngajar ini, wallahi saya nggak ngeliat ada yang merem. Saya suka jahil, ngeliat yang merem saya suka ledekin. Saya dari tadi iseng nggak jahil nih saya bilang. Kenapa? Karena kita connect, nyambung bahasanya, walaupun berbeda suku, ilmiahnya sama, Pak. Anak-anak ini bakal datang dengan sendirinya. Ketika dia tahu ngapain dia datang, manfaatnya apa, itu yang paling penting. Makanya uslub dakwah ini untuk para dai perlu. Ya, seperti di Bogor tuh Ustadz Yazid bikin tadribud du'a, Ustadz Abdullah Zain juga bikin ya di daerah Purbalingga dan beberapa titik. Ustadz perlu sound ke sana. Jangan cuma ngutak di sini aja, Pak. Ya, kita cariin dana buat ustadz-ustadz yang mau datang ke acara-acara yang wajib datang, syekh datang, ini datang, supaya tuker-tukeran cara. Itu penting sekali, ya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Assalamualaikum Ustaz. Saya pribadi pingin tahu biografi Ustadz, nama dan segalanya. Apa biografinya tanya si Alvin aja ya, yang megang jadwal saya nanti. Panitia tanya langsung. Saya malu ngomongnya, ya. Tapi yang pasti nama saya Muhammad Subhan bin Umar bin Abu Bakar Bawazir bin Umar bin Abdurrahman bin Muhammad, ya. Sehingga saya ini keturunan dari Bawazir, ya. Bawazir yang sampai kepada Bani Abbas, ya. Silsilah sampai ke sana. Tapi saya ini besar di Jakarta. Dulu saya sekolah di Darussalam Gontor Ponorogo. Saya duduk di beberapa majelis para masyai hingga sampai saat ini. Untuk lebih detailnya tanya langsung ya. Saya malu ngomong tentang saya kerja di mana, saya malu. Ya. Ustadz, mohon jelaskan tentang Wahabi. Saya bukan Wahabi, saya nggak tahu. Saya bukan Wahabi, tanya sama yang Wahabi. Jangan Wahabi, betul? Ini orang bilang Wahabi. Yang saya tahu mungkin kalau Wahabi, karena saya laki kali. Wahabi. Kalau perempuan Wahumi, begitu. Ini di kita ini suka macem-macem ya. Orang kalau sudah berjenggot, tidak cemong, tanah cingkrang, sudah ngomong sunnah, Wahabi. Karena semuanya ustadz, nggak ada yang ustazah, betul?
Kalau ustaznya wah umi sama tadi kan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, yang pasti Islam bukan Wahabi. Ya, kalau orang menisbatkan Wahabi dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, harusnya Muhammadiyah karena Muhammad bin Abdul Wahab. Bukan Wahabinya yang diambil. Ya, Abdurrahman bin Abdul Wahab bin Abdurrahman Al-Wahabi, ini abad kedua dulu. Ini memang yang pembunuhnya para sahabat, ya, perusaknya zaman tersebut. Kemarinnya tidak sama sekali. Yang mereka takutkan dengan istilah-istilah Wahabi kepada Ahlus Sunnah, apa coba? Mereka orang yang suka mendemo pemerintah. Enggak ada Ahlus Sunnah menyuruh berdemo. Bahkan demo haram. Sibabul muslim fusuk wa qitaluhu kufrun, betul? Mencaci maki orang Islam dari pinggir jalan fasik, membunuhnya kafir. Rawahu Bukhari. Apa dibilang Wahabi? Mungkin karena mereka suka pasang bom. Bahkan Islam haramkan menodongkan senjata kepada orang Islam, apalagi membunuh. Apa sih istilah Wahabi? Enggak paham saya. Orang menisbatkan keburukan dengan Islam. Ini PKI yang ngomong, bukan orang Islam. Yang nggak suka dakwah sampai kepada bangsa Indonesia ini. Kenapa? Karena semua pahlawan Indonesia agamanya Islam dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Insyaallah mudah-mudahan satu lagi nih. Bagaimana hukum tentang mahasiswa salaman atau murid salaman dengan lawan jenis seperti guru atau dosen? Ya nggak boleh. Ditancapkan paku sebesar gunung lebih dia sukai dengan bersentuhan dengan yang bukan mahram. Ya jelas nggak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Insyaallah manfaat yang disampaikan buat saya pribadi, buat jamaah sekalian, ya, buat kita semua. Jangan lupa untuk saling mendoakan. Yuk jaga ukhuwah di antara kita. Yuk saling mendoakan. Doakan diri kita, orang tua kita, negeri kita Indonesia, doain. Doakan bangsa Indonesia ini. Semoga Allah berikan pemimpin yang baik, pemimpin yang takut akan azab Allah. Dan Allah berikan kemuliaan buat pemimpin kita dalam bentuk hidayah insyaallah. Insyaallah manfaat yang disampaikan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.